Mengapa di hampir setiap negara kita selalu menemukan orang Cina menguasai toko, distribusi, atau bisnis besar? Pertanyaan ini bukan soal bakat bawaan, melainkan soal sejarah panjang dan pola pikir yang dibentuk oleh kondisi hidup. Orang Cina tidak tiba-tiba jago bisnis. Mereka ditempa oleh keterbatasan, tekanan, dan kebutuhan bertahan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, banyak dari mereka hidup sebagai minoritas tanpa perlindungan politik. Ketika akses kekuasaan tertutup, ekonomi menjadi satu-satunya jalan naik kelas. Dari situ, bisnis bukan pilihan, melainkan keharusan. Sebetulnya orang Cina pintar berbisnis karena mereka tumbuh dalam budaya survival atau petualangan, bukan budaya kenyamanan. Ini bukan masalah jumlah atau sudah takdir. Dalam sejarahnya, mereka sering mengalami kelaparan, perang, dan diskriminasi di berbagai tempat. Kondisi ini membentuk mereka punya istilah, jangan bergantung pada siapapun selain diri sendiri dan keluarga. Wirausaha menjadi alat utama untuk mengontrol hidup dan masa depan mereka. Mereka terbiasa memulai dari bisnis kecil dan nantinya akan berkembang. Fokus mereka bukan cepat kaya, tetapi bertahan lama. Risiko dihitung dengan sangat hati-hati. Mereka tidak malu berjualan kecil asalkan uang terus berputar. Setiap keuntungan sekecil apapun dihargai. Kegagalan dianggap pelajaran, bukan nasib. Oleh karena itu, mereka lebih tahan banting menghadapi krisis keuangan. Saat banyak orang menyerah, mereka justru bertahan dengan bisnis mereka. Inilah kecerdasan bisnis yang lahir dari tekanan hidup. Dan bisnis adalah filosofi mereka. Selain faktor sejarah, cara berpikir orang Cina sangat realistis. Mereka menilai sesuatu dari fungsi, bukan gengsi. Jika satu usaha tidak laku, mereka akan cepat ganti dengan usaha lain. Tidak ada keterikatan emosional berlebihan pada satu model bisnis. Mereka harus mau belajar dengan apa yang mereka tidak suka. Mereka cepat membaca pasar dan menyesuaikan diri. Harga, lokasi, dan kebutuhan konsumen itu nomor satu. Mereka jarang mencampur urusan bisnis dengan ego pribadi mereka. Keputusan diambil berdasarkan hasil analisis pasar, bukan perasaan. Kesabaran juga menjadi kunci penting. Mereka rela untung kecil asal konsisten. Pola ini membuat bisnis mereka punya umur lebih panjang. Bahkan banyak usaha besar lahir dari warung kecil, jadi bukan asal langsung jadi begitu. Lalu konsistensi juga sangat berpengaruh dalam usaha mereka. Itulah sebabnya kenapa mereka sering disebut ahli bisnis. Filosofi bisnis orang Cina banyak dipengaruhi ajaran Konfusianisme. Nilai utama yang dijunjung adalah kerja keras, disiplin, dan harmoni. Dalam bisnis, harmoni berarti menjaga hubungan jangka panjang, baik dengan pelanggan maupun mitra. Mereka lebih memilih mitra yang bisa dipercaya daripada untung besar sekali lalu putus. Reputasi dianggap aset paling mahal. Sekali rusak, sulit diperbaiki. Karena itu, janji harus ditepati. Usaha harus segera dilaksanakan. Komitmen dibangun bertahun-tahun, bukan instan. Filosofi ini membuat mereka berpikir jangka panjang. Mereka tidak tergoda keuntungan cepat yang berisiko tinggi. Bisnis dianggap sebagai maraton, bukan sprint. Stabil konsisten lebih penting daripada viral lalu hilang. Itulah mengapa banyak bisnis Cina selalu bertahan turun-temurun. Selain harmoni, filosofi penting lain adalah pengendalian diri. Orang Cina cenderung tidak pernah menghambur-hamburkan uang, meskipun bisnisnya besar. Uang tidak langsung dihabiskan, tetapi diputar kembali untuk bisnis. Konsumsi ditunda dulu sementara demi perluasan usaha. Mereka membedakan uang pribadi dan uang bisnis dengan jelas. Maka dari itu mereka memiliki tabungan khusus yang memisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Ini membuat arus kas tetap sehat, walaupun sedang dalam krisis. Filosofi pelan tapi pasti sangat kuat. Mereka tidak merasa kalah hanya karena hidup sederhana. Fokus utama adalah keamanan ekonomi keluarga.
Keputusan bisnis sering mempertimbangkan dampak jangka panjang pada anak cucu mereka nanti. Karena itu, spekulasi ekstrim jarang dilakukan. Yang dilihat hanya bisnis ini kecil, tapi bisa berkembang. Bisnis diwariskan bersama nilai, bukan hanya aset. Filosofi inilah yang membuat mereka konsisten kuat. Kekuatan terbesar orang Cina dalam bisnis adalah jaringan atau guanxi. Guanxi bukan sekadar kenalan, tetapi hubungan berbasis kepercayaan dan kerjasama. Mereka saling membantu dalam modal, informasi, dan distribusi. Para perantauan Cina di berbagai negara itu sebenarnya saling berkomunikasi. Informasi peluang bisnis sangat cepat menyebar dan dikenal. Rantai pasok mereka sering dikuasai dari hulu ke hilir. Semua harus tahu. Karena saling percaya, biaya transaksi bisa dinegosiasi. Hutang bisa diberikan tanpa kontrak panjang. Risiko dibagi bersama komunitas. Jaringan ini membuat mereka sulit ditandingi kapanpun. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi sangat efektif dan sengaja mereka rahasiakan.